Itu awalnya tahu itu langsung ke polisi laporan atau gimana bahwa dia mau kabur? Iya, jadi kita bikin BAP dulu nih sekitar pukul jam 2 ya, jam 2 jam 3 ya, jam 3 subuh. Itu di tanggal 21 Desember. Terus kita paginya jam 8 pagi diminta datang kembali ke kantor polisi untuk mengambil surat visum karena harus divisum dulu kan anaknya. Nah, setelah kita visum dari pihak rumah sakit menanyakan kenapa tidak didampingi oleh pihak kepolisian. Nah, sempat dari ibu korban menghubungi pihak kepolisian untuk minta pendampingan pada saat visum, tapi tidak ada respon positif ya dari pihak kepolisian. Akhirnya kita visum, selesai visum kan visum nggak langsung jadi tuh, kita hanya dapat oretan dari dokter forensik karena ada luka atau tidaknya. Itu untuk kita dibawa untuk penyidikan lebih lanjut ke kantor polisi. Akhirnya kita bawa ke kantor polisi, kita minta ditindaklanjuti. Nah, pada saat itu kebetulan ibu korban dapat kabar kalau tersangka mau kabur ke Surabaya. Makanya ibu korban bilang, "Pak, maaf ini saya dapat info kalau tersangka mau kabur ke Surabaya. Bapak bisa bantu saya tangkap?" Kata polisinya bilang, "Saya nunggu surat tugas." Nah, maksudnya ibu korban ini, "Pak, ayo Pak didampingi dulu. Kalau ibu mau, ibu tangkap aja sendiri, bawa ke sini tersangkanya, nanti saya proses." Karena itu waktu sudah mepet, ibu korban langsung lari ke stasiun untuk mengejar pelaku. Karena itu telat 5 menit, pelaku udah kabur ke Surabaya gitu. Tapi ada ucapan apa untuk tangkap sendiri itu gimana? Ya, ada tangkap sendiri aja. Terus Bu, terkait apa video permintaan maaf ya, itu gimana Bu? Kalau untuk video permintaan maaf, jadi setelah kasus ini viral ya, alhamdulillah dari pihak kepolisian datang ke rumah untuk silaturahmi dan minta maaf secara pribadi. Ibaratnya kita kan dari pihak ibu korban juga awam ya masalah hukum dan tidak tahu gimana sih cara proses agar bisa penangkapan, apakah butuh bukti, karena kan yang ada di pikiran dia tersangka mau kabur. Mintalah diamankan dahulu sebelum dibagai tersangka, karena apa? Guna untuk menghindari amukan massa ketika kita tangkap di jalan, seperti itu. Jadi permintaan maaf ini karena udah sama-sama minta maaf sama pihak kepolisiannya juga, sudah welcome dan sudah dibantu proses gitu. Bu, harapan kedepannya gimana Bu kasus ini? Untuk kedepannya sih dari pihak keluarga korban berharap Bapak polisi lebih sigap lagi dan lebih cepat untuk menanggapi laporan dari pihak masyarakat. Karena kan kita di sini kan bercerita berdasarkan pengalaman apa yang kita alami. Jadi kita tidak ada niat sedikit pun menjatuhkan pihak kepolisian, kinerja ataupun citra kepolisian. Seperti itu. Bu, tadi apa yang disampaikan Kapolri pada saat video call sama Ibu, apa yang beliau sampaikan? Alhamdulillah sih dapat respon positif ya, sedang diproses dan kita kan menjawab sejujur-jujurnya dengan apa yang kita alami. Tapi alhamdulillah sih sudah diproses ya, semuanya berjalan. Ada yang ingin disampaikan Bu kepada Kapolri setelah kasus ini menjadi atensi beliau? Maunya sih yang tadi saya bilang lebih cepat dan lebih sigap lagi menanggapi laporan dari pihak masyarakat, karena gunanya sih kita lebih nyaman ya kepada siapa lagi kita melapor kalau nggak kepada pihak kepolisian. Karena kalau misalnya cepat itu kan insya Allah kedepannya akan berkurang kasus kejahatan seperti ini, karena kan di tahun ini saya lihat juga berita banyak sekali kasus pelecehan ya, seksual anak di bawah umur, semuanya itu banyak sekali di tahun ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.